Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel YouTube aku, Diari Ibu RT. Hai teman-teman, perkenalkan aku Ayu, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak kecil yang hidup di pinggiran kota, tepatnya di rumah subsidi sederhana ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau share aktivitas random seorang ibu rumah tangga, yaitu aktivitas aku di luar rumah ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau ajak teman-teman semua buat nemenin aku berbelanja ya. Belanja hemat sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Nah, singkat cerita, ini kami sudah sampai di Grento Serba ya teman-teman, atau toko serba ada. Nah, ini tuh tempat aku setiap bulan belanja di sini. Karena di sini tuh toko yang paling dekat ya, yang paling terjangkau, segala-galanya itu terjangkau, mulai dari lokasinya, terus harganya juga terjangkau kalau di sini, terus barang-barangnya juga lumayan lengkap. Jadi aku tuh sukanya berbelanja di Grento Serba Hertas nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sama ya kayak aku, orang Sulawesi juga yang tinggalnya khusus di Makassar, mungkin tahu ya Grento Serba Hertasning itu di mana. Nah, ini tuh letaknya di Hertasning Baru ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tinggal di Makassar, area Makassar ya teman-teman, pasti tahulah ya ini. Ini tuh harganya murah-murah banget. Jadi aku tuh senangnya belanja di sini. Nah, ini aku langsung ngambil sampo buat anak aku ya teman-teman. Aku cuma ngambil 1 botol aja karena di rumah itu masih ada 1 botol lagi ya teman-teman. Jadi aku cuma ambil 1 lagi. Nah, ini Pak suami lagi cari bedak Kaladin ya, buat yang gatal-gatal karena anak aku tuh ada ini ya, ruam dan biang keringat gitu. Jadi Pak suami ngambil ya teman-teman. Terus lanjut, ini seperti biasa aku tuh selalu stok mie ya teman-teman. Kayaknya tuh nggak bakal bisa ya aku lepas dari stok permimian seperti ini. Tapi untuk stoknya itu memang aku kurangin sih, nggak sebanyak yang dulu ya teman-teman. Biar anak-anak juga nggak selalu nyari mie. Kalau misalnya mereka lihat stoknya banyak, mereka tuh suka banget minta dibuatin mie. Sementara aku tuh pengennya kalau aku stok mie kayak gini itu buat dibikin omelet mie ya, omelet yang pakai telur gitu teman-teman. Kalau aku sih lebih familiar, aku sebutnya pizza mie ya teman-teman. Nanti di atasnya bisa ditaburin parutan keju, terus dikasih sambal gitu, enak banget. Nah, di sini aku cuman ngambil 6 bungkus ya teman-teman. Terus Pak suami ngambil mie goreng ya, dari Sedap gitu, mie Sedap. Yang bahannya itu dari sayur bayam katanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk pertama kali kami nyobain. Jadi Pak suami itu ngambil 3 bungkus aja. Nah, lanjut, di sini kami lagi cari biskuit-biskuit terus wafer-wafer juga. Karena sebenarnya di sini kami tuh mau singgah di rumah sakit ya teman-teman, buat jengukin ponakan kami. Jadi di sini sekalian aja kami mau beli buah tangan buat kami bawa pas jengukin ponakan kami di rumah sakit. Nah, di sini kami juga ngambil beberapa camilan. Barangkali ponakan aku suka ya. Ponakan kami itu divonis mengidap indikasi MAH ya teman-teman. Mungkin karena ponakan kami ini suka lupa makan atau enggak makan tepat waktu ya teman-teman, enggak tepat waktu gitu, makanya dia kena indikasi MAH gitu. Nah, untuk lokasi rumah sakitnya itu dekat banget ya dari Grento Serba ini. Jadi sekalian aja kami langsung mau singgah ke sana abis dari sini. Ngomongin penyakit mah, ini tuh bisa kena siapa aja ya teman-teman, tua muda, pokoknya siapa aja. Dikarenakan sering lupa atau telat makan ya teman-teman. Jadi untuk kita yang masih sehat,
yang belum terkena indikasi MA itu harus dijaga ya pola makannya. Jangan sampai kita telat makan gitu, karena bahaya banget kalau kita itu udah kena MA ya. Lapar dikit aja itu nggak boleh nggak makan, harus cepat makan ya teman-teman. Kalau bisa cemilannya itu diperbanyak, biskuit-biskuit seperti Gabin itu harus kita sediain di rumah ya teman-teman, karena itu menolong banget ketika kita lapar dan nggak sempat makan yang berat. Kita bisa ngemil dulu teman-teman, minimal ada biskuit atau roti gitu yang bisa kita makan dan kita kunyah gitu, biar lambung kita ada yang bisa diolah ya teman-teman, nggak kosong. Karena kalau lambung kita kosong itu tuh penyakit mah gampang banget kenanya. Kita bisa kena GERD juga, bahaya banget, nauzubillah ya teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat, selalu fit dalam beraktivitas, mudah-mudahan ya, amin. Apalagi kita sesama konten kreator itu jadwalnya itu padat banget ya teman-teman. Kadang tuh nggak sengaja kita memang lupa makan. Nah, alangkah baiknya jika ada kita sediain cemilan-cemilan gitu, biskuit-biskuit, biar kita tuh nggak benar-benar sampai lupa, bahkan lupa ngemil. Jangan ya Mams, biasain ngemil, sediain cemilan gitu, biar kita nggak benar-benar lambungnya itu kosong. Karena benar-benar penyakit MA itu bisa membunuh juga jika sudah level tertentu ya, seperti kena GERD gitu, nauzubillah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu. Nah ini kami udah belanja kebutuhan kami ya teman-teman, belanja hemat sesuai kebutuhan aja. Ini nggak sampai 200.000 ya teman-teman, karena memang di sini kami belanja sesuai dengan kebutuhan kami aja, sesuai dengan apa yang habis atau stok kami yang menipis ya di rumah. Jadi nggak semua kami beli, karena stoknya juga masih ada di rumah. Oke, abis ini kami tuh langsung menuju ke rumah sakit Yapika ya teman-teman, buat jengukin ponakan kami. Nah ini tuh sekitaran jam 1 siang gitu ya, atau jam 2 gitu. Tapi yang masuk jengukin itu cuman Pak suami aja ya teman-teman, karena kami tuh nggak dibolehin masuk kalau ada anak-anak ya teman-teman. Makanya aku menunggu aja di luar di pelataran masjid dekat rumah sakit ya teman-teman. Karena anak-anak tuh nggak dibolehin masuk, makanya aku yang temenin mereka di luar. Nah singkat cerita, ini kami lanjut jalan lagi ya teman-teman. Ini tuh udah sore, sekitar jam 4 gitu. Kami mau menuju ke pasar hobi teman-teman, ke Jalan Todopuli. Di sini rencana kami mau cari hamster, tapi kita lihat aja apakah hamsternya lucu atau malah menyeramkan ya teman-teman. Karena aku tuh kalau pelihara hamster, aku tuh lihat modelnya ya teman-teman. Kalau seram aku nggak mau, tapi kalau lucu mungkin bisa kami boyong ya, bawa pulang. Nah ini kita udah sampai di pasar hobinya. Kita mau parkir motor dulu, terus kita mau nyebrang buat lihat-lihat hewan apa kira-kira yang bisa kita beli ya, kita bawa pulang buat dipelihara di rumah. Kesan pertama pas nyampe di pasar hobi Todopuli, ini tuh ternyata banyak yang berubah ya teman-teman. Karena dulu waktu masih gadis, waktu zaman kuliah ya teman-teman, aku tuh dan Pak suami suka banget main ke sini pas abis jam mata kuliah ya teman-teman. Karena kampus kami tuh kebetulan posisinya dekat banget dari pasar hobi ini. Jadi tiap sore abis jam mata kuliah terakhir selesai, kami tuh suka main ke sini, lihat-lihat kelinci, lihat hamster, terus lihat hewan yang lainnya juga. Karena kami berdua itu sama-sama hobi dengan binatang peliharaan ya teman-teman, hobi banget, apalagi yang namanya kelinci atau hamster.
Karena hobi kami yang sama, makanya dulu tuh sering banget kami habiskan waktu berdua buat main ke pasar hobi. Entah itu cuman lihat-lihat seperti ini atau untuk bisnis ya teman-teman. Kami tuh suka pelihara kelinci, terus kami jual ulang gitu teman-teman, waktu kami masih muda ya teman-teman. Maklumlah waktu kita masih kuliahan dulu, kita tuh suka mikir gimana caranya buat nambah-nambah penghasilan gitu. Meskipun pada waktu itu aku juga sambil kerja ya, Pak suami juga sambil kerja, tapi tetap aja kami tuh selalu mencoba menghasilkan penghasilan tambahan gitu teman-teman. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan biar menghasilkan cuan. Nah, jadilah kami tuh berbisnis kelinci ya teman-teman, hewan ternak gitu. Awalnya kita juga jualan hamster, tapi karena hamsternya rawan mati ya teman-teman, jadi kita beralih ke kelinci. Meskipun kelinci juga sama aja, gampang stres dan mati ya. Cuman waktu itu kita juga ada kenalan di bandara, orang bandara gitu. Dia tuh pelihara kelinci yang blasteran gitu, yang campuran kelinci luar ya teman-teman. Jadi kondisinya itu lebih prima ya dibanding dengan kelinci lokal. Penghasilan kami waktu bisnis kelinci lumayan lah ya teman-teman, buat nambah-nambah kita ngedet. Pokoknya sekedar buat kongko atau nongkrong-nongkrong gitu adalah ya dari penghasilan jualan kelinci. Nah, di sini karena hamsternya nggak ada dan anak-anak juga nggak terlalu minat dengan kelinci, makanya kami beralih ke ikan hias ya teman-teman. Di sini awalnya kami tertarik dengan ikan mas koi, tapi karena kita nggak cukup punya persiapan buat memelihara ikan, makanya kami cuman membeli ikan yang sekiranya bisa bertahan meskipun tanpa gelembung udara. Karena di sini kami tuh benar-benar nggak ada persiapan ya buat pelihara ikan hias. Kalau sekedar akuarium ada sih, punya kami yang bekas ya teman-teman. Cuman untuk gelembung udaranya itu udah nggak ada ya, alias rusak teman-teman. Makanya kami nggak ada persiapan sama sekali buat memelihara ikan hias yang pakai gelembung. Tapi beruntungnya di sini ada juga ikan yang bisa hidup meskipun tanpa gelembung udara. Nah, di sini Pak suami dan anak-anak masih melihat-lihat ya, kira-kira ikan apa yang bakalan kami beli. Nah, akhirnya kami tuh beli yang ikan warna-warni ya teman-teman. Entah ini namanya apa, aku lupa teman-teman, lupa nanyain ini namanya apa. Yang jelas ini warna-warni ya. Terus bentukannya seperti ikan ikan bete-bete gitu kalau orang di Makassar bilangnya. Tapi sudah gennya sudah diubah ya teman-teman, sudah dicampur-campur. Ini tuh ada warna kuning, terus hijau, ada pink. Jadi ini harganya 10.003 teman-teman. Oke, videonya sampai sini dulu aja ya teman-teman. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Bye. Wassalamualaikum.